Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar pada tema 4C, subtema 2 pada pembelajaran 5 dan 6. Bapak akan men-share materinya, kita lihat bersama-sama dan kita pelajari bersama-sama. Ya, ini adalah pembelajaran mengulang dari pembelajaran yang lalu, yaitu tentang habitat makhluk hidup. Habitat makhluk hidup, ini ada beberapa habitat makhluk hidup. Yang pertama adalah hewan yang hidup di hutan. Ya, kita lihat ada harimau, ada orangutan, singa, gajah, monyet, dan serigala. Ini adalah beberapa contoh hewan yang hidup di hutan. Hewan yang hidup di darat. Nah, contoh dari beberapa hewan ternak. Ada sapi, ayam, kambing, kuda, bebek, dan kerbau. Hewan yang hidup di air tawar. Ini biasanya berupa ikan ya. Ada ikan mujair, ikan lele, dan ikan mas. Sedangkan beberapa hewan yang hidup di air laut, ada ikan hiu, ada kuda laut, ada gurita. Ya, ini beberapa contoh hewan yang hidup di air tawar dan hewan yang hidup di air laut. Contoh yang lain adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Artinya dia bisa hidup di darat dan dia bisa hidup di air. Ada salamander, ada kodok, dan ada katak. Ya. Kalau kodok ini kulitnya agak kasar, ya, tebal. Kalau katak ini kulitnya agak tipis dan agak licin. Kita akan melanjutkan ke beberapa ciri khusus hewan. Bebek. Pernah lihat bebek? Pasti kamu sudah sering menikmati dagingnya ya. Nah, ini adalah bebek. Di sini paruhnya agak lebar dan kakinya mempunyai selaput. Di sini juga bulu-bulunya mempunyai lapisan lilin. Apa fungsinya masing-masing? Paruh bebek yang lebar itu fungsinya adalah untuk mencari makan di daerah lumpur. Dan kaki bebek yang berselaput itu adalah fungsinya untuk berenang di air selain berjalan di daerah lumpur. Ciri yang lain itu adalah
Di sini pada bulu bebek itu berlapiskan lilin. Fungsinya adalah untuk membuat bebek terapung di air. Nah, ini adalah unta ya. Unta itu biasanya hidup di daerah padang pasir. Ciri-cirinya yang pertama ini lubang hidung yang dapat tutup saat terjadi badai pasir. Ya, ini untuk melindungi pasir masuk ke hidung. Yang kedua adalah mulut dan gigi yang bisa mengunyah tanaman berduri. Kenapa? Karena sebagian besar tanaman di daerah pasir itu adalah berduri seperti kaktus ya. Terus berikutnya adalah kaki yang panjang berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap dingin dari panasnya suhu pasir di gurun. Nah, dengan kaki yang panjang ini, maka sirkulasi udara semakin gampang, sehingga memudahkan untuk menurunkan suhu tubuh, sehingga stabil. Terus di kaki yang belakang, ya ini adalah kaki yang kokoh, tidak mudah terperosot, dan mampu bertahan pada suhu pasir yang panas. Ya, kita ketahui bahwa daerah padang pasir itu suhunya sangat panas. Berikutnya adalah bulu mata yang panjang melindungi mata dari pasir. Ya, ini fungsinya adalah bulu mata yang panjang itu untuk melindungi pasir masuk ke mata. Kemudian punuk itu untuk menyimpan cadangan lemak. Nah, lemak ini sebagai cadangan makanan pada unta. Kemudian rambut di punggung untuk melindungi dari sinar matahari. Nah, berikutnya adalah kelelawar. Kelelawar ini sedang berusaha untuk menangkap mangsa seekor serangga. Bagaimana cara mengetahui posisi serangga? Yang pertama adalah kelelawar mengeluarkan bunyi, yaitu berupa bunyi ultrasonik yang sampai kepada serangga. Kemudian serangga ini akan memantulkan bunyi yang dikeluarkan oleh kelelawar sehingga bunyi itu sampai ke kelelawar. Nah, dengan dipantulkannya bunyi tersebut, maka kelelawar mengetahui posisi serangga berada. Nah, setelah itu, maka kelelawar baru menangkap mangsanya. Itulah yang dinamakan sebagai ekolokasi. Ekolokasi kelelawar dengan mengeluarkan bunyi ultrasonik. Berikutnya adalah cicak. Nah, cicak itu mempunyai kaki yang merekat, lidah yang panjang dan lengket, serta dapat melakukan autotomi. Nah, di sini kita lihat bahwa tokek dan cicak dapat berjalan di langit-langit atau dinding tanpa terjatuh karena mempunyai sistem perekat pada kakinya yang berupa alur-alur paralel. Sehingga walaupun berjalan di langit-langit, di atas langit-langit, cicak tidak akan terjatuh. Karena apa? Karena cicak mempunyai perekat pada kakinya. Nah, kemudian cicak dapat melakukan autotomi. Apa itu autotomi? Yaitu cicak memutuskan ekornya secara otomatis. Untuk apa? Apabila cicak ini sedang dikejar oleh pemangsa, maka secara otomatis dia akan memutuskan ekornya. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk
menghindari musuh menangkap cicak. Artinya bahwa autotomi itu untuk melindungi diri cicak dari bahaya pemangsa. Berikutnya adalah cicak mempunyai lidah yang panjang dan lengket. Ini contoh dari cicak yang akan menangkap mangsa berupa nyamuk. Nah, begitu cicak ingin menangkap mangsanya, maka dia akan menjulurkan lidahnya ke nyamuk dengan kecepatan tinggi. Begitu nyamuk kena lidah cicak, dia tidak akan bisa lepas. Mengapa tidak bisa lepas? Karena lidahnya lengket. Setelah itu nyamuk menjadi makanan cicak. Di sini ciri-cirinya ya, berarti kalau pada cicak kaki yang merekat, autotomi atau dapat memutuskan ekornya secara otomatis dan menangkap mangsa dengan lidah yang panjang dan lengket. Salah satu menjaga keseimbangan lingkungan adalah dengan melakukan pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian di lingkungan untuk melindungi hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Berikut beberapa upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. 1. Melakukan penangkaran hewan-hewan langka dan penanaman tumbuhan langka. Apa itu Suaka Marga Satwa? Suaka Marga Satwa adalah suatu kawasan yang melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya. Jadi Suaka Marga Satwa itu hanya untuk melindungi hewan-hewan yang hidup di dalam suakanya tersebut. Kemudian cagar alam. Cagar alam adalah suatu kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka yang hidup di dalamnya. Artinya di dalam kawasan cagar alam. Yang ketiga adalah kebun binatang. Kebun binatang adalah suatu kawasan untuk melestarikan hewan-hewan dari berbagai daerah. Nah, contohnya di Jakarta itu ada kebun binatang Ragunan. Di situ banyak sekali hewan-hewan yang berasal dari daerah-daerah baik dari Indonesia maupun di luar Indonesia. Terus kebun raya. Kebun raya adalah suatu kawasan untuk melestarikan tumbuhan dari berbagai daerah. Contohnya adalah kebun raya Bogor. Ya. Mungkin kalian sudah ke sana ya. Kebun raya Bogor itu mempunyai banyak sekali jenis tanaman-tanaman yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Yang berikutnya adalah Taman Nasional, adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk pengetahuan. Jadi di sini Taman Nasional juga digunakan untuk riset-riset ahli untuk memajukan ilmu pengetahuan. Beberapa contoh hewan langka. Nah, ini ada komodo ya, yang berada di Pulau Komodo. Ada badak bercula, ada panda, ada harimau Sumatera, ada orangutan, dan ada burung hantu. Ini adalah hanya beberapa contoh dari hewan-hewan langka yang dilindungi agar terjaga dari kepunahan. Berikutnya adalah beberapa contoh tumbuhan langka. Ada bunga bangkai, ada tumbuhan kantong semar, ada Rafflesia arnoldi, ada tumbuhan Venus, ada tumbuhan bunga berbintang. Nah, ini adalah tumbuhan semacam bonsai ya, dan ini
sangat langka sekali dan hampir punah. Mengapa tumbuhan dan hewan langka ini perlu kita lindungi, perlu kita lestarikan? Karena agar terjaga dari kepunahan. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, menjaga keseimbangan lingkungan. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati agar bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di masyarakat. 3, memenuhi kebutuhan, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. 4, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara. 5, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Misalnya dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Nah, berikutnya ini adalah materi tentang wawancara yang kalian kemarin sudah melakukannya, baik bersama dengan orang tua maupun bersama kakak ya. Bagaimana cara membuat laporan wawancara? Isinya apa saja? Yang pertama untuk format laporan wawancara adalah latar belakang. Berisi alasan melakukan wawancara. Yang kedua adalah maksud dan tujuan. Berisi maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. 3, topik wawancara, yaitu berisi tema wawancara, masalah yang akan diangkat dalam wawancara tersebut. 4, waktu dan tempat kegiatan, berisi tempat kegiatan wawancara, waktu pelaksanaan wawancara. 5, laporan hasil wawancara, berisi narasumber yang menjadi sumber informasi, pewawancara, dan hasil wawancara. Berikutnya adalah kesimpulan, yaitu berisi kesimpulan yang diambil dari hasil wawancara. Ya, terima kasih telah menyimak materi pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Kita kembali ke room. Nanda sekalian, itulah materi yang berkaitan dengan tema 4C subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Terima kasih atas perhatian kalian. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.